Indonesia Lawyers Club edisi malam ini kembali hadir dengan tema Sah Ibu Kota Pindah, Mampukah Kita? Pemirsa, kita sambut Presiden Indonesia Lawyers Club, Karni Ilyas. Pemirsa, kita bertemu kembali di Indonesia Lawyers Club. Hari-hari ini banyak sebetulnya berita yang mengebohkan. Tapi ada yang menyangkut seluruh rakyat Indonesia, yaitu pindahnya atau sahnya perpindahan atau kepindahan ibu kota kita dari Jakarta ke Kalimantan, tepatnya di Kutai Kartanegara dan Kabupaten Pasir Penajam Pasir Utara dan Kutai Utara. Dan itu sudah ditetapkan oleh DPR pada Selasa atau tanggal 18 kemarin. Setelah RUU-nya diserahkan oleh Menseknek ke DPR 29 Desember yang lalu. 29 September yang lalu. Jadi dari September sampai Januari. Jangka waktu itu banyak yang mengkritik terlalu terburu-buru. Dari September ke Januari. Tapi menurut pimpinan DPR atau pimpinan Pansus, mereka sudah sesuai prosedur dan sudah menyerap berbagai aspirasi, baik dari masyarakat di daerah tersebut, juga masyarakat di luar Kalimantan Timur. Bahkan sampai mereka bikin sosialisasi sampai ke Medan, Jakarta, Ujung Pandang, dan lain-lain. Tapi persoalan lain yang juga mengemuka adalah anggarannya dari mana untuk memindahkan istana, kantor-kantor kementerian, dan lembaga-lembaga tinggi lainnya. Serta tentu saja juga nanti akan diiringi oleh perpindahan dari kantor-kantor swasta yang banyak berhubungan dengan pemerintah pusat. Pemerintah sudah merencanakan dan yakin bisa terlaksana. Dari anggaran untuk itu yang 1.000 triliun, 500 triliun itu akan diambil dari APBN, 500 lagi akan bekerja sama dengan swasta atau investor dan juga BUMN. Tapi sebenarnya apa saja keberatan dari masyarakat dan apa jawaban dari pihak pemerintah dan DPR, malam ini kita diskusikan. Saya akan mulai dengan masyarakat di Kalimantan Timur yang diwakili oleh Direktur Eksekutif Walhi yang juga merangkap menjadi koalisi dari masyarakat Kalimantan Timur. Ibu Yohana Tiko. Kami akan wawancara melalui Zoom. Selamat malam, Bu Yohana. Selamat malam, Bang Karni. Saya panggil Ibu atau Mbak? Mbak aja kayaknya, Bang. Mbak ya? Ya. Mbak Yohana. Ya. Mbak Yohana itu mewakili siapa saja, lembaga apa saja di Kaltim? Ya, saya saat ini itu menjadi Direktur Eksekutif Walhi Kalimantan Timur, Bang Karni. Dan kebetulan kita Walhi Kaltim ini tergabung dalam Koalisi Rakyat Kaltim Menolak Ibu Kota Baru. Koalisi khusus untuk menolak Ibu Kota Baru? Iya, Bang Karni. Kenapa Ibu keberatan? Apakah lebih baik Ibu Kota Baru ada di Kaltim dan Kaltim bisa lebih maju daripada sekarang?
Ya, ada dua hal yang mendasar sebenarnya kenapa kita melakukan penolakan ya. Yang pertama itu Undang-Undang Ibu Kota Negara ini berpotensi sebenarnya dia cacat formil dan material gitu ya. Karena proses pembahasan sampai pada penetapan itu hanya 40 hari sejak pertama kali anggota panitia khusus RUU IKN ini ditetapkan pada 7 Desember 2021. Yang kemudian abai terhadap syarat formil. Ramai itu diberitakan pada tanggal 7 Desember ya 2021, rapat paripurna DPR itu menetapkan 56 anggota pansus dengan 6 pimpinan. Jumlah anggota pansus ini itu berlawanan sebenarnya dengan amanat Undang-Undang MD3 dan Tatip DPR yang mengatur jumlah maksimal anggota pansus itu 30 orang dan 4 unsur pimpinan. Nah, untuk memuluskan hal ini, Badan Legislasi atau Balek DPR itu bahkan sampai menggelar rapat untuk mengubah tatip tersebut agar sesuai dengan keputusan paripurna DPR. Nah, setelah mereka menuai kritikan gitu dan juga mendapatkan surat dari Majelis Kehormatan Dewan yang mengingatkan mereka bahwa mereka melakukan pelanggaran prosedur. Jadi pada rapat paripurna penutupan masa sidang kedua tahun 2021-2022, tepatnya itu 16 Desember 2021, keputusan itu kemudian direvisi gitu ya. Nah, pimpinan DPR itu menetapkan kembali anggota pansus menjadi 30 orang dan 4 unsur pimpinan. Nah, hal yang kemudian tidak dapat mematuhi prinsip partisipasi publik yang bermakna karena belum melibatkan semua unsur masyarakat, baik petani, nelayan, masyarakat adat, perempuan, dan organisasi masyarakat sipil, baik yang terdampak langsung dari luasan 250.000 hektar itu dan juga daerah penyangganya. Karena begini Bang Karni, di tanggal 11 Januari ada konsultasi publik, tapi itu internal yang dilakukan di kampus Universitas Mula Warman. Nah, tapi kita tidak diundang gitu ya. Begitu kami tahu ada kegiatan konsultasi publik itu, kami hendak masuk ke dalamnya, tapi tidak diperbolehkan. Akhirnya kami mengadakan aksi boikot konsultasi publik itu. Nah, kemudian setelahnya itu ada juga konsultasi publik yang terjadi di Kota Balikpapan. Dan itu juga hanya sebagian yang terlibat ya. Kita tidak tahu siapa saja yang terlibat. Karena memang kita tidak diundang dan kita memang tidak ada dalam ruangan itu. Nah, itu yang kenapa kita katakan dia tidak mematuhi prinsip partisipasi publik yang bermakna. Hal yang kedua, setidaknya ini yang ada dalam KLHS ya, hasil studinya itu sendiri menunjukkan setidaknya ada 3 permasalahan mendasar jika IKN itu dipaksakan. Yang pertama itu ancaman terhadap tata air, mengancam juga kawasan lindung dan konservasi dan juga bentang alam Teluk Balikpapan. Nah, pertama karena memang letak kawasan IKN ini dia berada di antara hutan konservasi taman hutan rakyat Bukit Soeharto, kemudian juga berada di antara hutan lindung Sungai Wain dan juga hutan lindung Manggar serta bentang alam Teluk Balikpapan. Nah, ini yang akan mengancam keberlangsungan ketersediaan air di 5 wilayah, yakni itu ada Balikpapan, ada Penajam Pasir Utara, ada Kutai Kertanegara. Kutai Kertanegara ini dia berada di wilayah pesisir, khususnya itu Kecamatan Samboja, Kecamatan Muara Jawa, serta Kecamatan Luak Hulu. Dan juga kota Samarinda, khususnya bagian selatan Samarinda. Nah, dalam KLHS disebutkan bahwa sistem tersebut akan terganggu, salah satunya menyangkut sistem hidrologi dan air tanah yang tidak memadai. Dalam kondisi normal saja itu Kota Balikpapan memang
seringkali dihadapkan dengan krisis ketersediaan air bersih dan juga air minum gitu ya. Sehingga Penajam Pasir Utara itu menjadi sumber air bagi Balikpapan dan juga daerah Teluk Balikpapan. Nah, selain permasalahan hidrologi, itu wilayah tangkap air itu akan terganggu dengan adanya itu akan terganggu. Kemudian adanya resiko terhadap kekeringan dan pencemaran air. Nah, sumber air bersih tidak memadai sepanjang tahun yang ada di sekitaran lokasi itu. Ketidakmampuan pengelolaan air limbah yang dihasilkan dari IKN juga pendukungnya. Permasalahan kedua terkait ancaman terhadap flora dan fauna. Salah satunya akan meningkat resiko konflik satwa dan juga manusia. Salah satu diantaranya kasus yang sudah muncul adalah buaya gitu ya, konflik dengan manusia. Nah, beberapa flora dan fauna yang memiliki fungsi jasa ekosistem penting juga terancam. Nah, selain itu memang pembangunan ibu kota negara ini berpotensi adanya ancaman kepunahan hewan endemik yang ada di Kalimantan Timur. Bekantan gitu ya, pesut dan juga dugong yang ada di Teluk Balikpapan. Nah, pembangunan IKN juga mengancam keberadaan ekosistem mangrove di Teluk Balikpapan seluas 2.603 hektar. Itu untuk pelabuhan bongkar muatnya bahan baku pembangunan dan juga pembangunan fasilitas penunjang. Nah, permasalahan ketiga itu menyangkut ancaman terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup. Lokasi ibu kota negara ini adalah wilayah yang rentan terhadap pencemaran minyak. Sama-sama kita ketahui tahun 2018 pernah ada kejadian besar gitu ya, pencemaran yang terjadi akibat tumpahan minyak dari Pertamina. Itu sampai ada terbakar di daerah itu. Nah, selanjutnya kehadiran IKN ini semakin memperparah sebenarnya bencana ekologis dan merampas wilayah kelola rakyat. Di mana banjir yang terjadi pada wilayah Ring 1 Ibu Kota Negara pada akhir tahun 2021 dan awal tahun 2022 itu mempertegas sebenarnya wilayah tersebut tidak layak berdasarkan LHS untuk menjadi lokasi IKN. Nah, IKN ini itu berdampak penyingkiran gitu ya, penyingkiran wilayah kelola rakyat dan juga masyarakat. Di dalam Ring 1 itu ada 150 keluarga di mana didiami oleh suku Balik. Mereka mendiami wilayah itu, sudah ada kehidupan di situ, itu tahun 1963. Dan kemudian ada 10.000 nelayan, baik yang ada di Kutai Kertanegara, 5 kelurahan yang ada di PPU, yaitu daerah Mentawir, Maridan, Pantai Lango, Cinebora, dan Gresik, dan juga nelayan Balikpapan. Nah, ini akan terjadi penyingkiran dan juga perampasan wilayah kelola rakyat. Ini yang di sekitaran lokasi IKN-nya, belum penyangga yang ada di Kalimantan Utara. Untuk pembangunan PLTA, ya, pembangunan PLTA itu akan menenggelamkan 2 desa yaitu Long Pleban dan Long Leju untuk dijadikan bendungan PLTA. Nah, hal lainnya sebenarnya kewajiban lingkungan korporasi yang ada 94 lubang bekas tambang itu juga jadi tanda tanya besar sebenarnya Bang Karni, gitu ya. Itu apa mau dimaafkan begitu saja atau itu ditanggulangi oleh pemerintah gitu. Nah, itu kan kalau ditanggulangi oleh pemerintah itu biayanya sangat besar gitu ya. Bisa jadi rencana anggaran pembangunan ibu kota baru sekitar 466 triliun itu tidak cukup gitu. Dan akhirnya tiba-tiba mangkrak karena memang dananya kurang. Nah, itu hal-hal yang memang ada di Kalimantan Timur saat ini, Bang Karni. Baik. Jadi memang kalau kita kalau kita punya mimpi yang sebegitu besar dan tinggi gitu ya terhadap pembangunan ibu kota ini, itu tidak bisa mencapai targetan
dalam waktu cepat gitu. Dalam waktu cepat tanpa ada kajian secara lengkap. Jadi sebenarnya seharusnya kajian itu dulu, baru bilang iya atau tidak ibu kota negara pindah, baru regulasinya. Tapi ini urutannya terbalik gitu. Diputuskan dulu ke publik, belum dikaji, setelah itu baru ada kajian dan partisipasi publik kemudian mengikuti gitu ya, seolah-olah, tapi hanya sebagai syarat administrasi, dan kemudian baru dibuat regulasinya. Begitu kira-kira Bang Karni. Baik, tapi kemarin sore kebetulan saya dengan beberapa pemret diundang ke istana oleh Presiden. Nah, beliau menjelaskan soal pembangunan ibu kota baru ini yang sudah disahkan DPR, dan gambaran yang diberikan kepada kami itu agak bertolak belakang dengan yang Mbak Yohana katakan. Justru yang mau dibangun itu Green City, Smart TV yang pakai semuanya digital, bahkan kotanya nanti yang ada itu bukan mobil yang macet, tapi orang jalan kaki, pakai sepeda, dan pakai kendaraan bermotor, taruh sepeda motor ataupun mobil yang tidak membuang emisi, tapi dengan listrik. Jadi kalau lihat dari market yang ada, itu betul-betul kota hijau sekali. Bahkan manpower-nya pun itu bukan dari fosil, tapi dari Sungai Kayangan itu. Mungkin itu Sungai tadi Kayangan, yang dibilang PLTA tadi. Jadi gambarannya itu indah loh, Bu. Artinya saya anggap masyarakat Kalimantan Timur justru harusnya senang sekali mendapatkan ini. Memang kalau di atas kertas Bang Karni ya, itu terlihat bagus dan sempurna gitu. Beberapa desain yang kita sering lihat yang bersebaran di sosial media maupun website gitu ya. Tapi memang kita ketahui semua Bang Karni, Indonesia ini tidak punya rekam jejak gitu ya, baik dalam mengimplementasikan rencana berwawasan lingkungan yang berkelanjutan dan berkeadilan. Jakarta itu sebenarnya sudah menjadi legitimasi kegagalan pemerintah dalam sebuah pembangunan ibu kota gitu. Jadi jangan sampai lagi gitu ya, di Kalimantan Timur itu diperparah lagi dengan hadirnya ibu kota negara baru ini. Hal yang kedua, Bang Karni, ini ada di Kalimantan Timur, tapi kita tidak diberikan atau tidak ada yang transparan dalam perencanaannya. Itu kadang-kadang rencana-rencana itu berubah-ubah, Bang Karni. Contohnya, Bang Karni, luasannya. Awalnya luasannya 180.000 hektar, tiba-tiba menjadi 256.000 hektar gitu ya. Nah ini kenapa itu Bang Karni? Jadi itu sebuah pertanyaan besar juga untuk kita yang ada di Kaltim. Hal yang kemudian adalah saya sempat ikut pembahasan secara YouTube ya, YouTube pembahasan RUU IKN kemarin sebelum diketuk Palu. Sebenarnya ini dia akan membentuk provinsi baru, Bang Karni. Karena kenapa dia harus menentukan badan otorita sendiri di sana? Kenapa dia tidak memakai pemerintahan yang sudah ada di sana? Nah begitu Bang Karni. Ya kalau sampai sekarang rencana itu ketua otorita. Kita tanya siapa ketuanya itu, dia kasih indikasi. Presiden ngasih indikasi bahwa itu bekas kepala daerah, arsitek, agak kelihatan siapa kalau kepala daerah, bekas kepala daerah yang arsitek. Sampai ada pemret yang nyeletuk, harus bisa bahasa Sunda nggak Pak? Jadi, tapi sekarang kembali ke Ibu Mbak Yohana tadi, ya. Itu proyeksinya kota itu nanti cuma 1,5 juta penduduknya. Jadi bukan metropolitan kayak Jakarta yang penduduknya lebih dari 10 juta. Jadi cukup
sepi aja kayak Canberra saya bayangin ya. Ya ada Sydney, ada Canberra, ada Washington, ada New York. Jadi kota yang tenang, rapi, dan bersih. Saya bayangkan itu yang akan terjadi pada jam tadi. Ya, masyarakat yang ada di sana, terutama suku Balik, itu sebenarnya khawatir, Bang Karni, dengan hadirnya 1,5 juta jiwa itu ya. Tapi kemudian itu meningkat menjadi 3 juta jiwa. Karena kan selain ASN itu ada keluarganya, gitu ya, anaknya, pembantunya. Gitu. Nah itu mereka khawatir sebenarnya terhadap hadirnya orang-orang di luar daripada Kalimantan Timur, gitu ya. Mereka tidak bisa mereka tidak bisa tidak bisa bersaing di dalam memang ekonominya, begitu Bang Karni. Nah, tidak hanya suku Balik sebenarnya, ada juga di lima kelurahan yang ada di pesisir gitu ya. Saat ini kan mereka itu sudah terancam dengan adanya pelabuhan-pelabuhan operasional untuk perkebunan kelapa sawit, untuk sektor usaha kayu, untuk pertambangan gitu ya. Sebagian wilayahnya itu sudah dirampas oleh investasi itu. Nah, dihadirkan lagi dengan ibu kota baru itu menjadi hal yang kekhawatiran tersendiri gitu ya bagi masyarakat pesisir dan nelayan itu. Kemana mereka akan berpindah begitu Bang Karni ketika memang itu menjadi ibu kota negara gitu. Gitu kira-kira. Mbak Iwana, sekarang saya persilakan Ketua Pansus RUU Ibu Kota Negara Pak Ahmad Doli Kurnia untuk menjawab kekhawatiran orang Jawa Timur, orang Kalimantan Timur. Terima kasih Bang. Terima kasih Bang Kani. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Yang pertama bahwa saya ingin menyampaikan pansus ini terdiri dari 30 orang dan 4 pimpinan. Ya. Jadi ini sesuai dengan tata tertib dan Undang-Undang MD3. Bahwa kemudian di awal prosesnya itu terjadi dinamika dan saya termasuk orang yang mendesak supaya kembali kepada tatib. Dan karena itu kami waktu itu undurkan. Jadi RDPU yang rencananya 2 hari jadi 5 hari menunggu supaya memang disesuaikan dengan tata tertib dan MD3 itu. Nah, jadi sampai akhir kalau bicara tentang soal institusi pansusnya, pansus itu isinya 30 orang dan 4 ketuanya. Itu yang pertama. Yang kedua, kami juga sadar betul bahwa ini yang saya sebutkan bahwa pansus ini bekerja dengan konsentrasi tinggi. Konsentrasi tinggi itu dijaga oleh 2. Jadi kita berada dalam koridor di dua sisi. Satu sisi adalah kami menyadari atau tumbuh kesadaran bahwa rancangan undang-undang ini harus memang segera diundang-undangkan. Kenapa? Karena terutama saya ya begitu dikasih amanah belajar apa itu sebetulnya ibu kota negara ini, baca literatur macam-macam. Nah kami memandang bahwa paling tidak setidaknya saya mengatakan bahwa ketika satu bangsa bicara tentang soal pemindahan ibu kota negara, ini sebetulnya sama dengan kita membicarakan tentang visi dan masa depan Indonesia, masa depan negara itu. Ya. Dan ini bukan isu yang baru. Ya, sudah 3 presiden sebelumnya yang membicarakan tentang soal pemindahan ibu kota negara. Ya. Sama juga dengan negara-negara yang lain yang memindahkan. Setidaknya kami dapat dalam diskusi dengan ahli itu ada 23 negara yang sudah memindahkan dan ternyata memang ada yang gagal tapi sebagian besar itu berhasil. Nah, jadi sebetulnya ini kan dalam rangka kalau saya melihatnya bagian penegasan permulaan kita untuk membangun epicentrum atau magnet baru pertumbuhan pemerataan pembangunan Indonesia yang selama ini bertumbuh hanya cuma Jakarta sama Jawa saja. Nah, kita mau mulai nah, dan ini bukan bicara program harian tahunan tapi puluhan tahun. Di undang-undang itu
ada tercantum bagiannya adalah rancangan induk yang diatur. Jadi pemindahan ini nih, jadi kita jangan bayangkan undang-undang ini jadi kita besok pindah gitu. Nah kalau kita bayangkan itu ya memang kita pusing kepala, mikirin duitnya dari mana, terus kemudian caranya bagaimana gitu. Ini proses pemindahannya sampai 2045, dari 2022 sampai 2045 dibagi 5 tahap. Gitu. Dan saya kira dalam perencanaan itu nanti dibicarakan sama seperti yang tadi, saya menganggapnya itu catatan-catatan penting saja. Nah jadi oleh karena itu kita perlu payung hukum, kita perlu landasan hukum untuk memulai pekerjaan besar ini. Pekerjaan mencapai cita-cita baru Indonesia ke depan. Pekerjaan baru untuk membicarakan masa depan Indonesia, gitu, menerjemahkan visi bangsa Indonesia. Itu yang pertama. Nah, sisi yang lain adalah kami menyadari betul bahwa menyusun undang-undang itu ada aturannya, ada mekanismenya, ada tertibnya, diatur dalam peraturan perundangan, harus memenuhi syarat formil dan material. Nah, sejak awal kami juga berupaya untuk seterbuka mungkin rapat-rapat di. Jadi 2 hari ke jadi 5 hari itu kami menemukan banyak hal. Kami mengundang beberapa ahli, ada sekitar 31 ahli yang kami undang dari latar belakang. Baik yang terima maupun yang tidak menerima. Semua kami catat. Kemudian masyarakat sudah mulai banyak masuk waktu itu. Ngirim surat, minta ketemu. Jadi mau 24 jam yang datang, ada tiba-tiba datangnya malam jam 10 malam. Datang dari Kalimantan, kita terima. Ya, kemudian ada atas nama hak ulayat bukan hanya Kalimantan Timur, se-Kalimantan. Masyarakat adat se-Kalimantan. Dayak ya, itu datang kita terima. Nah jadi kita berupaya untuk mendengarkan semua aspirasi yang sekaligus secara politik untuk memenuhi syarat formil itu. Saya dengar memang waktu kami membuat konsultasi publik, kami kan buat konsultasi publik di 3 kampus mewakili Indonesia Barat, Tengah, dan Timur ya. Di barat itu di Universitas Sumatera Utara, di tengah itu Universitas Mula Warman, di timur di Universitas Hasanuddin. Nah, pada saat di Mula Warman saya dengar ada teman-teman walhi yang datang. Nah, begitu kita datang hari Minggu yang lalu, hari Sabtu yang lalu, saya bilang, saya silakan ada teman-teman yang pro mau yang kontra semuanya datang. Saya bilang, saya akan terima. Nah, jadi seharian itu selain kita lihat spot di mana nanti wilayah itu akan dipindahkan, kami berdialog dengan masyarakat. Nah, waktu itu katanya teman-teman nggak mau datang gitu, yang saya informasikan. Tapi yang datang ya dari berbagai itu, ya seperti yang Bang Karni bilang, ya mereka senang sekali dipindahkan ibu kota itu. Jadi yang datang itu sekali lagi bukan hanya Kalimantan Timur, jadi ada situ ada beberapa kesultanan ya. Kesultanan Pasir, Kesultanan Kutai, kemudian tadi suku Balik, macam-macam suku datang, termasuk Dayak, Melayu, LSM, cendekiawan, ulama, tokoh agama, segala macam tuh datang pada satu. Ada 100-an orang lebih yang datang itu. Bahkan waktu itu mereka membuat semacam musyawarah besar adat itu kita janganlah terlalu politis. Nah kemudian kita bicara dengan pemerintah daerah. Jadi intinya mereka menyambut baik. Memang ada catatannya. Catatannya itu ada pertama, mereka khawatir ya. Mereka menginginkan pemindahan ini kalau bisa melibatkan putra-putra daerah. Saya kira baik-baik saja gitu ya. Dan ini kami sampaikan kepada pemerintah. Jangan sampai, jadi mereka mengatakan jangan sampai nanti kayak DKI Jakarta masyarakat aslinya Betawi terpinggirkan. Saya bilang setahu saya nggak ada yang merasa terpinggirkan. Nggak tahu nanti Bang Ridwan, banyak tokoh-tokoh Betawi yang dihargai saya kira di Jakarta itu nggak dihilangkan. Dan apalagi nanti kalau misalnya kita lihat di sana, saya kira nggak adalah keinginan kita untuk menyingkirkan adat istiadat sosial kebudayaan yang ada di Kalimantan itu. Gitu. Mungkin maksud mereka secara ekonomi orang Betawi tersingkirkan oleh orang yang datang. Jadi itu yang ditakutkan oleh orang Kaltim. Nah, terus kalau bicara soal itu Bang Karni, tadi Bang Adi mengatakan memang rencana dalam rencana induk itu kota yang namanya kawasan KIPP, kawasan inti pusat pemerintahan itu adalah memang pusat pemerintahan saja. Yang dalam master plan itu enggak kemudian menjadi kota yang tiba-tiba jadi Jakarta gitu ya.
Nah, tapi yang diharapkan adalah kenapa di dalam visi itu, kami kan tanya, kenapa di dalam undang-undang itu disampaikan visinya adalah bahwa pemindahan ibu kota ini juga bisa menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru, ya kan. Nah, kemudian dijelaskan ngapain buat putar. Nah, yang diharapkan itu adalah ketika ibu kota ini pindah, Balikpapan, Samarinda, Kutai Kartanegara, Penajam itu yang tumbuh sebagai pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru. Nah, yang ini tetap judulnya adalah Smart City, Green City, Sustainability City, yang hijau, yang macam-macam seperti yang digambarkan tadi, seperti yang dibilang oleh Pak Presiden itu. Jadi saya kira kami sudah berupaya melakukan ini dengan tadi itu, ya. Pansus ini bekerja dengan istilah saya konsentrasi tinggi itu. Kita sadar bahwa kalau kita mau bicara masa depan, ya kalau memang kita bisa cepat, kita bisa lakukan cepat. Tapi semua ketentuan, aturan, peraturan segala macam itu juga kita harus tetap jalankan, kira-kira gitu. Baik, mungkin satu lagi yang belum terjawab. Kenapa harus selalu terburu-buru begitu undang-undang ini dari dibentuknya pansus sampai diundangkannya RUU tersebut? Tadi seperti yang saya katakan pertama bahwa kami merasa ini memang kalau kita mau bicara tentang sesuatu yang besar, sesuatu yang baik gitu, kenapa kita harus kalau bisa kita lakukan cepat, kenapa bisa kita harus perlambat, satu. Yang kedua, undang-undang ini juga bicara tentang hal-hal pokok. Pasalnya juga tidak terlalu banyak, cuma 34 pasal, 9 bab gitu ya. Jadi bicara tentang hal-hal yang prinsip-prinsip saja gitu. Nah, jadi kita juga punya cukup waktu gitu selama 43 hari ini berdiskusi mendalam gitu ya. Nah, yang ketiga adalah kita dari awal Bang Kadi mengatakan kepada pemerintah ya, jangan sampai proses atau program pemindahan ibu kota negara ini terlalu membebani APBN. Maka kemudian harus dicari skema-skema yang lain, skema pembiayaan yang lain. Nah, terus kita juga dapat informasi terus kan bertukar. Jadi gini, ini kan progres perjalanan pembicaraan ibu kota negara ini kan sempat terhenti, Bang Karni. Ya, dulu waktu pertama kali setelah pemilu ini dikemukakan, disampaikan, tapi berhenti ketika COVID. Ya, karena waktu itu sudahlah kita fokus kepada penanganan COVID. Nah, kemudian tiba-tiba muncul lagi masuk surat presiden tanggal 23 September ke DPR. Waktu itu juga cukup lama di DPR tidak langsung dibahas gitu ya. Nah, tetapi muncul lagi tiba-tiba itu ketika pemerintah presiden itu berkunjung kan ke Italia, kemudian mampir ke Glasgow di COP, kemudian di Dubai gitu. Nah, di dalam perjalanan itu kami dapat informasi sebetulnya sudah ada dibangun komunikasi awal terhadap alternatif pembiayaan, skema pembiayaan di luar APBN itu. Nah, jadi kemungkinan ada kerjasama dengan pihak swasta, kemudian kita menggunakan investor asing, kemudian ada bantuan dari lembaga-lembaga pembiayaan internasional gitu. Nah, mereka itu semua ya tertarik sebetulnya untuk bekerja sama. Cuma pertanyaannya adalah kepastian hukum. Gitu. Oke, kalau misalnya pemerintah Indonesia mau bicara tentang pembangunan, apa landasan hukumnya? Memang betul-betul ada program pembangunan ibu kota baru. Nah, maka kemudian yang harus kita jawab adalah bahwa kita harus punya landasan hukum. Yang landasan hukum itu adalah ya undang-undang, kira-kira begitu. Baik. Mbak Yohana, ada pertanyaan untuk Pak Doli? Ya, saya cuma menanggapi saja Bang Kani ya sebenarnya. Nah, yang saya sampaikan tadi itu bukan hanya hasil analisis di kita saja ya, di teman-teman koalisi, tapi itu memang dokumen dari pemerintah sendiri, baik dari kementerian atau lembaga teknisnya yang melakukan kajian juga tahu gitu ya terhadap potensi-potensi yang akan terjadi di lokasi pembangunan ibu kota negara ini, ya kan? Tapi kenapa itu dipaksakan di lokasi itu dengan dipercepat pembahasan
undang-undang IKN itu gitu ya. Padahal ini bukan hanya saya yang ngomong loh ya, tapi ini data dari LHS yang dibuat sendiri oleh pemerintah gitu ya, dari baik dari Bappenas maupun Kementerian KLHK. Begitu Bang Karni. Baik, makasih Mbak. Nah, ini juga Bang Karni, teman-teman di Pansus itu juga tidak melihat soal krisis ekologis yang terjadi di Kalimantan Timur gitu ya, terutama di Ring 1 itu. Nah, 2 tahun terakhir ini memang itu banyak sekali atau kawasannya semakin meluas terjadi bencana banjir gitu ya. Ada di daerah Pasir, Kabupaten Pasir, di daerah Kabupaten Penajam Pasir Utara, di daerah Kutai Kartanegara, Kutai Timur, Kutai Barat, Balikpapan sendiri, apalagi Kota Samarinda. Itu masif sekali dalam 2 tahun terakhir ini terjadi banjir, gitu ya. Itu sebenarnya sudah memperlihatkan bahwa memang di Kalimantan Timur itu mengalami krisis ekologis, gitu Bang Karni. Tapi kenapa ini masih dipaksakan, gitu ya? Jadi ibaratnya itu jangan dulu berbicara soal perpindahan, tapi pulihkan dulu Kalimantan Timur. Nah, sebelum juga memutuskan kenapa itu pindah di Kalimantan Timur, harusnya itu dilakukan dulu kajian di awal sebelum kita setuju atau tidak pindahnya ibu kota negara ke Kalimantan Timur. Tapi ini kan enggak, Bang Karni. Jadi seolah-olah ibu kota negara ini bukan milik semua rakyat Indonesia gitu ya, tapi hanya punya elit-elit politik dan juga investor, Bang Karni. Baik. Bang, boleh nggak Bang? Boleh. Nggak, Ibu ini kira-kira pernah nggak melihat atau membaca master plan dan rancangan induk itu? Ya? Nah, kami kan juga meminta dari awal sebelum pembahasan itu dijelaskan oleh pemerintah. Dan kami tanya, ini kajian berapa lama? Itu dikaji 2-3 tahun pada saat itu. Jadi artinya, dan soal pembicaraan tentang air, ya, kemudian soal potensi kerusakan lingkungan hidup, itu juga dijelaskan. Ada konsep-konsep misalnya soal air ya. Nanti mau dibuat ada konsep baru yang katanya dari ada teknologinya dari di Eropa, buat kayak palungan besar dan segala macam. Saya nggak ngerti secara teknis gitu. Tapi itu sudah terfikirkan oleh teman-teman yang bertanya di Pansus dan kemudian dijawab oleh pemerintah. Jadi yang datang itu kan semuanya mewakili kementerian-kementerian termasuk KLH itu gitu. Gitu Bang. Baik, sekarang saya kasih gilirannya ke politisi PKS. Satu-satunya fraksi yang menolak undang-undang ini. Bang Karni, saya pikir sebelum saya narasumber lainnya yang ditunjuk. Tapi karena Bang Karni sudah tunjuk, nggak mungkin kita lawan, ya kan? Bang Karni, menarik tadi bahwa forum ini dimulai dari pemaparan Mbak Yohana Walhi di sana. Itu menunjukkan bahwa masyarakat di sana ternyata memang belum sepenuhnya bisa menerima pemindahan ibu kota dari Jakarta ke PPU sana, Penajam Pasir Utara, dan Kutai Kartanegara. Dan tentu saja kalau situasi seperti ini Bang Karni, kita teringat ya dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1985 tentang referendum yang dibatalkan melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 99. Ya kan? Nah, kemudian juga ada TAP MPR Nomor 8 yang mencabut ya TAP MPR tahun 1983 tentang referendum. Tentu saja memang referendum itu kan sebenarnya mencerminkan kedaulatan rakyat. Dan demokrasi itu kan pemerintahan yang berasal dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Kalaulah ya kalau kita boleh berandai-andai ya. Kalaulah kemudian ya undang-undang itu mesti ada karena memang undang-undang itu juga kan menyebutkan referendum itu adalah meminta pendapat rakyat ketika misalnya MPR ingin mengubah ya undang-undang dasar. Jadi rakyat ditanya setuju atau tidak kan begitu. Nah ini kan sebenarnya juga lebih besar ya karena ini menyangkut dengan masa depan seperti yang dikatakan oleh saudara saya Ahmad Doli Kurnia.
ya, menyangkut dengan keinginan yang besar, visi yang besar, ya, tentu seharusnya juga tanggung jawabnya harus lebih besar. Nah, karena itu ketika kemudian rakyat, ya, karena rakyat kemudian tidak semuanya mengetahui, kan ini juga menjadi persoalan. Karena Bang Karni ini adalah ibu kota negara, bukan ibu kota kepala negara. Ya. Ibu kota negara, bukan ibu kota kepala negara. Nah, saya sebagai warga negara, ya, sebagai warga negara dan kita semua sebagai warga negara juga berkepentingan dengan ibu kota itu, begitu loh. Ya. Sehingga kemudian muncul pertanyaan-pertanyaan tadi, kenapa misalnya pembahasan begitu cepat tapi sudah direspon oleh saudara saya Ahmad Doli. Nah, karena itu memang tadi ada keinginan misalnya soal smart city, green city, city in forest misalnya, ya. Nah, itu kan semacam ruang-ruang kemungkinan, ya. Jadi ruang pikiran itu kan ruang-ruang kemungkinan. Ya, kemungkinan ini nanti akan begini, akan begitu dan lain sebagainya. Nah, karena itu fraksi PKS memang dalam konteks pemindahan ibu kota kami melihat bukan dalam arti sesuatu yang tabu untuk dipindahkan. Jadi Bang Karni, fraksi PKS itu menilai bahwa pemindahan ibu kota itu bukan sesuatu yang tabu. Ya, tadi disebutkan bahwa ada 23 negara yang memindahkan ibu kotanya. Tapi tentu saja kalau kita belajar dari negara-negara yang memindahkan ibu kotanya itu, kan mereka punya perencanaan yang panjang. Ya, dari Sydney ke Canberra misalnya, itu kan prosesnya puluhan tahun. Nah, sehingga kemudian dibutuhkan studi ya kelayakan yang komprehensif itu. Jadi memang sepertinya ini ya saya pribadi melihat ya seharusnya kan ketika kita merencanakan yang besar, ada pertanyaannya adalah nanti bagaimana. Tapi yang terjadi adalah bagaimana nanti aja lah, kan gitu. Ya, seharusnya kan nanti bagaimana. Nanti bagaimana itu kemudian akan membuat kita semakin tertib gitu loh. Tapi karena kita kemudian punya bagaimana nanti aja dah, kira-kira begitu. Nah, oleh karena itu sebenarnya dalam konteks ini kami ingin mengatakan bahwa kita tidak tabu membicarakan pemindahan ibu kota. Yang kita persoalkan adalah bagaimana cara ya kita memindahkan ibu kota ini. Bagaimana perencanaan kita, bagaimana studi kelayakan kita. Bang Karni, ada sejumlah proyek yang hari ini mangkrak, ya. Kereta api cepat Jakarta-Bandung mangkrak, nggak jelas nasibnya. LRT juga Jabodetabek mangkrak. Kemudian pelabuhan Patimban juga mangkrak. Ya, kemudian bandara di Yogyakarta juga mangkrak. Ya. Kemudian kita tahu bahwa ini memakan waktu 15 sampai 30 tahun, ya, atau 15 sampai 20 tahun lah katakan begitu. Siapa yang menjamin tidak ada perubahan kebijakan-kebijakan selama rentang waktu itu? Ya kan? Siapa yang jamin itu? Dan kemudian bagaimana suasana investasi dalam rentang waktu seperti itu? Nah, oleh karena itu memang karena ini adalah ibu kota, ya, warga negara. Ya, kembali kepada filosofi bernegara, maka kita perlu sebenarnya ya berkonsultasi kepada warga negara. Tanyalah kepada warga negara, ya, jelaskan kepada warga negara bahwa kita membutuhkan ibu kota baru, gitu kan. Nah, karena memang sekali lagi bahwa meskipun DPR itu disebut sebagai representasi rakyat, tapi kan belum semua aspirasi rakyat itu bisa diwakilkan kepada lembaga DPR. Itu sebabnya kemudian ada gesekan-gesekan antara rakyat dengan lembaga DPR dalam keputusan-keputusan politik yang dibuat oleh DPR. Nah, karena itu kalau kita lihat tadi disebutkan oleh Mbak Yohana, ada kemungkinan bencana ekologis ya, di mana misalnya 16 hektar hutan mangrove itu ya akan berubah fungsinya, dan itu mengancam lebih kurang 10.000 nelayan di sana, ya, nelayan tradisional, ya, yang mereka mungkin dalam sebulan bisa mendapat uang dari 2 atau 3 juta, tapi dengan kondisi seperti itu mereka akan kehilangan mata pencaharian. Siapa yang bisa menggantikan itu? Nah, karena itu memang sekali lagi kami ingin tekankan bahwa ya, kita bukan tabu membicarakan itu, ya. Tapi yang ingin kita bicarakan adalah bagaimana kemudian kita menyusun langkah-langkah. Nah, kami melihat sangat tergesa-gesa, ya, sangat tergesa-gesa. Merencanakan 2 atau 3 tahun itu menurut saya juga bukan waktu yang panjang.
Tadi disebutkan oleh Ahmad Doli. Dan pernah saya baca dari Bappenas bahwa sebenarnya disebut-sebutkan bahwa pemindahan ibu kota ini ada kesenjangan ekonomi dan kependudukan. Ya. Pertanyaannya apakah kesenjangan ekonomi dan kependudukan ini harus memindahkan ibu kota dalam waktu yang cepat? Kan itu pertanyaannya. Ya. Apakah kemudian kesenjangan ekonomi ya dan kependudukan ini kemudian harus ya kita pindahkan ibu kota? Apakah karena ibu kotanya di sini sehingga kemudian terjadi kesenjangan ekonomi dan kependudukan, atau kemudian pembangunan yang sangat Jawa sentris misalnya, ya sehingga kemudian tidak ya pembangunan kita tidak menyeluruh misal begitu. Jadi ada ketimpangan ya, jadi ada ketimpangan ekonomi antara Jawa dan luar Jawa. Jadi sekali lagi Bang Karni, kami ingin menyampaikan hal itu ya. Nah karena itu kami menolak ya. Baik. Menolak RUU IKN. Dan itu Bang Karni, sebelum Bang Karni memotong saya ingin bawa pantun sebelum saya mengakhiri. Ya, beli es kolak di pasar Senen, kolak dijual oleh Bang Yayat. PKS menolak RUU IKN karena ingin bersama rakyat. Terima kasih Bang Karni. Baik. Kayak sekalian ke Pak Haji. Pemirsa, kalau Anda tidak ingin dilupakan orang setelah Anda tidak ada, maka tulislah sesuatu yang berharga untuk dibaca orang. Atau lakukan sesuatu yang berharga untuk ditulis oleh orang lain. Benjamin Franklin, pendiri Amerika. Kita rehat. Pemirsa, kita lanjutkan diskusi kita. Sekarang saya kepingin mendengar dari ekonom senior Pak Faisal Basri. Bagaimana analisanya terhadap proyek ini dari sisi ekonomi? Harus kita sadari bahwa COVID masih ada di tengah-tengah kita. Jutaan rakyat menganggur. Angka kemiskinan memang turun sedikit tapi masih di kisaran 10%. 52,8% penduduk Indonesia masuk dalam kategori rentan, insecure. Jadi ada penduduk miskin absolut, penduduk miskin, nyaris miskin, dan rentan miskin. Itu totalnya kira-kira ada 130-an juta. Kemudian COVID telah mengakibatkan learning loss. Jadi anak-anak kita karena fasilitas online-nya terbatas, itu akan mundur kemampuan belajarnya 3-5 tahun. Bukan 1 tahun akibat COVID. Kemudian tadi pagi saya mendengar dari Bappenas direncanakan, ditargetkan Indonesia itu menjadi negara maju 2036 tadinya sebelum COVID. Sekarang mundur jadi 2043. Lama itu. Jadi gara-gara COVID 1-2 tahun itu kita mundur. Pendapatan per kapita kita juga sudah turun menjadi lower middle income lagi dari upper middle income. Jadi kerugiannya luar biasa, ditambah climate change. Itu juga butuh dana ratusan triliun rupiah. Bagi seluruh rakyat Indonesia.
Nah, oleh karena itu saya walaupun saya setuju pemindahan ibu kota, saya menulis 10 tahun yang lalu barangkali mengingatkan Bung Karno pernah memancangkan ibu kota masa depan Indonesia di Palangkaraya. Rasanya tidak elok untuk memulai pembangunan ibu kota itu di tengah situasi darurat. Sekarang kan situasi darurat. Ada Perpu nomor 1 tahun 2020 yang telah diundangkan. Jadi sense of crisis-nya di mana? Prioritasnya kan kita menyelamatkan rakyat dulu. Menyelamatkan anak-anak kita yang mundur kemampuan belajarnya, menyelamatkan penganggur yang terdampak akibat COVID, menyelamatkan macam-macam yang saya sebutkan tadi agar tidak bertambah nih. Ini Indonesia nih. Ingat Malaysia itu penduduk insecure-nya tinggal 2,6%. Thailand 6, sekian persen. Pak Jokowi udah tahu itu. Nah, tidak terlalu mengusik, terlepas saya tidak mau masuk ke ke planologi, tata kota dan sebagainya, bukan kemampuan saya. Tidak terlalu terusik karena Pak Jokowi pernah mengatakan, saya pastikan pembangunan ibu kota ini tidak menggunakan APBN. Jadi udah tidak berkelahi dengan kepentingan rakyat banyak gitu. Nah, tiba-tiba lebih dari separuh dari APBN. Kan ini parah sekali. Ini ratusan triliun loh, ratusan triliun. Dan kemarin kita dengar akan diambil dari dana PEN. Dana PEN kan untuk rakyat ini kan, untuk UMKM, PEN itu kalau teman-teman lupa barangkali program pemulihan ekonomi nasional. Jadi rakyat langsung dikorbankan demi untuk ibu kota yang bersifat fisik dan bisa ditunda. Jadi keadaan darurat COVID ini boleh jadi akan lama nih. Sekarang udah ribuan lagi setiap hari. Ada presiden menghimbau kerja di rumah lagi. Pak Luhut menghimbau kerja di rumah lagi, antisipasi dan macam-macam itu. Ini bakal panjang. Oleh karena itu kita harus siapkan dananya. Malah ini dananya mau dialihkan untuk pembangunan ibu kota karena kan APBN 2022 sudah diketok. Kemudian apakah kita tidak sadar, apakah pemerintah tidak sadar? Cara-cara yang dilakukan selama ini hasilnya adalah pertumbuhan ekonomi melambat terus. Ya, jadi zaman sebelum krisis 8%, 7%, setelah krisis 6%, zaman Jokowi 1 5%, dan Jokowi 2 diperkirakan maksimum 4%. Nah, oleh karena itu kita butuh tenaga, butuh menghimpun agar kita tidak masuk middle income trap, kita fokuskan untuk menggerakkan ekonomi secara keseluruhan. Omong kosong lah kalau peningkatan ekonomi ini bisa didapat dari pembangunan ibu kota baru. Nggak ada teorinya itu. Ibu kota baru bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Ada sih dampaknya sedikit, tapi kan spasialnya di situ saja gitu. Nah, belum climate change, ya, di mana-mana banjir makin sering. Nah, harus kita amankan nih dana untuk bencana lebih banyak tahun ini dan tahun-tahun kehadapan, karena kita masih 10 besar produsen efek rumah kaca. Kita masuk G20 tapi G10 untuk efek rumah kaca. Kita harus menunjukkan kepedulian kita untuk mewariskan Indonesia yang lebih baik. Apa artinya seumprit gini smart city tapi the rest of Indonesia terbelakang? Ini mau bikin apa? Ya. Simbol-simbol diperlukan padahal 30 juta itu masih boro-boro smart city. Ya, sekolah dari rumah aja dia enggak sanggup. Ya, karena enggak ada macam-macamnya. Oleh karena itulah saya melihat
Oke, barangkali dibayangkan di awalnya Pak Jokowi ya kan nggak membebani APBN gitu. Nah, jadi visible pembangunan ibu kota itu kita dukung kalau tidak membebani APBN. Tapi kalau pakai APBN, wah harus didiskusikan lagi dong. Nah, saya dengar dari seorang wakil menteri ceritanya itu kenapa yakin ibu kota baru ini, karena ini investor datang ke Pak Jokowi nawarkan, tenang Pak, nggak usah pakai APBN, investor luar negeri. Nih saya sediakan 100 miliar dolar gitu. Tapi ada syaratnya, penduduknya 5 juta dalam 10 tahun. Nah kalau penduduk 5 juta kan ketahuan tuh proyeknya, rumah berapa, kantor berapa, listrik berapa, jalan berapa, kendaraan umum, macam-macam itu ya untung. Nah oleh karena itulah, karena pendekatannya bisnis, bentuk pemerintahannya tuh tidak ada. Bukan daerah istimewa, bukan apa, tapi otorita. Yang kita tahu kan kalau otorita tuh bisnis. Ada otorita Asahan, otorita Batam, otorita Jatiluhur, gitu-gitu kan. That's lebih pada bisnis. Nah jadi ibu kota mendatang ini bakal seperti apa gitu. Bakal seperti apa. Oh kemarin ada yang men-challenge. Oh itu tidak boleh kata anggota DPR ke Menteri Keuangan. Ya kalau gitu kita cari dana yang lain. Nah berarti ini skema pembiayaannya sudah dimulai tapi tidak jelas. Itulah yang terjadi bukan pertama kali pada kereta cepat. Tadinya juga kan saya pastikan tidak ada APBN, taunya ada. LRT, begitu juga jalan tol Sumatera yang 2.700 km yang mustahil akan tercapai. Nah, oke sampai 2045 menurut undang-undang itu, tapi akan dikebut karena berdasarkan wawancara yang saya baca itu target ketua Bappenas, Menteri Bappenas itu 2024 Pak Jokowi akan memimpin upacara 17 Agustus di Ibu Kota Baru. Dan yang mengganggu saya gitu, yang dibangun tuh yang paling penting istana dulu gitu. Kalau Bang Karni masih ingat barangkali di Amerika tuh yang dibangun Capitol Hill dulu. Ini kerajaan apa republik sih gitu. Harusnya rumah rakyat dulu yang dibangun. Desainnya bagus seperti Capitol Hill. Dan menunjukkan rakyat itu di atas presiden. Di Gedung Putih itu tidak ada namanya marmer. Marmer cuma ada tembok maupun lantainya itu di Capitol Hill. Semua marmer. Tapi marmer haram. Sekadar menunjukkan bahwa rakyat nomor satu. Jadi ini membuat rakyat juga gundah. Masyarakat gundah. Dan masih banyak lagi tentu saja yang lain-lain itu. Untuk sementara itu saya rasa. Jadi kalau begitu ya motif ataupun tujuannya lebih bisnis menurut. Ya pendekatannya bisnis. Bukan legasi. Kan lahannya punya Prabowo. Punya Sukanto Tanoto. Airnya sudah Hasim. Iya kan? Nyata sekali kok. Dan luar biasa ibu kota kita ini dikelilingi oleh industri migas. Dikelilingi oleh sawit, batu bara. Mana ada ibu kota di tempat yang sekelilingnya itu bisnis-bisnis besar itu. Itu kan oligar semua yang punya. Saya pikir tadinya legasi. Ya legacy juga. Legacy juga saya rasa legacy nomor satu. Niatan awalnya legacy saya rasa. Baik, saya mau ke dari Tata Negara sekarang Pak Margarito Kamis. Apa Bang yang mesti di... Dari sisi tata negara pemindahan ini bagaimana penilaiannya Pak Margarito? Bang,
Republik ini pernah beribu kota di Jogja. 6 Januari 1946, ibu kota Republik ini pindah ke Jogja. Karena darurat. Ya, kita Republik ini mulai berpemerintahan tanggal 5 September 1945 dan 6 Januari 1946 pindah ke Jogja. Nggak ada undang-undang. Nggak ada undang-undang. Pindah aja, nggak pakai undang-undang. Ya darurat soalnya. Waktu itu pindah ke sana karena Tan Malaka bilang begini segala macam, lalu pindah aja. Nggak ada problem. Sekarang pun nggak ada problem. Dari segi ekonomi saya tahu. Ada tadi yang bicara, Mas Doli bicara, tadi Bang Faisal bicara, ada beberapa hal yang menurut saya itu mesti jadi problem. Harusnya jadi problem. Dari sudut pandang tata negara gitu ya. Dari segi sudut pandang pembuatan undang-undang. Semua yang dibicarakan tadi apakah itu dituangkan dalam undang-undang? Visi macam-macam itu tadi ada dalam undang-undang. Undang-undang cuma 39 pasal kok. Belum kata Pak Doli tadi. Berapa tadi? Belum. Itu baru pokok-pokok. Nah itu dia Bang. Karena itu tidak ditransform dalam undang-undang, maka seluruhnya jadi kebijakan. Jadi betul lah tadi yang dibilang oleh Bang Faisal itu. Nanti begini, nanti begitu, nanti begini, nanti. Semua diskresikan itu. Blank check ini kok. Mau apa? Kalau itu ditulis satu-satu gitu ya. Kalau ditulis satu-satu. Undang-undang cuma 39 pasal kok. Dan karena itu saya dapat mengerti Bang. Coba bayangkan saja gitu. Undang-undang yang amburadul kayak undang-undang Omnibus Law itu dibikin berapa lama? Ini cuma 39 pasal, 40 hari udah hebat tuh. 1 minggu aja sebenarnya di undang-undang harus bikin. Kalau saya, 39 pasal kok. Sesederhana itu. Jadi ini cukup jelas kok. Saya di level tertentu dapat mengerti apa yang dibilang oleh Bang Faisal. Begitu banyak blank check. Tapi itu satu soal gitu. Soal yang kalau dari segi saya, tadi terakhir sekali tadi beliau tadi bicara tidak diberikan bentuk gitu ya. Bayangan saya, memang ini tadi pagi Titi bicara sama saya itu, saya bilang, Ti, terlihat ini betul mereka tidak kerangkakan dalam pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945. Karena itu ini tidak bicara mengenai pemerintahan tingkat 2, tingkat 1, bla 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 bla. So what? What-nya itu ini jadi satu urusan pemerintahan teknis. Karena itu dibikin pakai otorita itu. Sehingga penyelenggara di sana tunjuk-tunjuk. Simple. Jadi kalau kita mau kita letakkan dalam kerangka tata negara konvensional, ini disebut dengan dalam istilah Amerika executive agency. Satu badan yang menangani satu urusan pemerintahan kecil tapi penting. Cuman itu dibikin simple. Karena itu sekali lagi tidak dikerangkakan pada itu undang-undang pasal 18 undang-undang dasar yang pemerintah daerah otonomi bla bla bla, enggak. Ini semua urusan pemerintahan, urusan ibu kota negara itu adalah satu urusan pemerintahan teknis, dan karena teknis dibikin saya satu badan yang kalau di kita itu namanya LPND, kalau di Amerika Serikat disebut dengan executive agency. Orang yang mengelola itu ya tunjuk. Sudah selesai. Ada ini ada itu semua gampang kok. Itu yang terlihat. Sah tidak? Sah. Dari sudut pandang tata negara pembentuk undang-undang sah kok. Valid. Kan tidak bertentangan. Dibikin oleh otoritas yang memang ditugaskan atau diberikan kewenangan oleh undang-undang dasar dan undang-undang untuk membuat undang-undang itu. Dan tadi itu anak Walhi tadi bilang begini-begini segala macam, tapi kan Doli bilang ada itu sosialisasi di sana sini, ada macam-macam. Jadi dari segi legitimasi, legitim. Dan legitimasi dari segi ilmu hukum, bukan konsep hukum. Itu soal politik. Bisa berdebat. Soal hukum adalah soal validitas. Kalau soal validitas ada hierarki norma. Apakah organ yang dibentuk itu memang dimaksudkan diberikan otoritas untuk itu atau tidak. Dan kalau kita lihat kan betul mereka yang bikin. Datang semua ada, tadi Doli bilang, orang-orang yang diminta datang untuk kasih pandangan dan segala macam itu banyak sekali itu. Jadi, jadi dari segi tata negara saya jujur melihat ada kalau bilang cerdik, iya. Itu tadi mereka tidak kerangkakan ke dalam pasal 18, tapi kerangkakan dalam pasal 17 Undang-Undang Dasar 1945. Ini menjadi satu urusan pemerintahan teknis, kecil, penting, dan karena itu dipegang oleh satu organ yang dibikin untuk itu.
Dan Bang Faisal, dengan segala hormat sama Bang Faisal, saya akui akan ada banyak soal di situ, tapi sejarah kalau kita lihat, Bang Faisal tahu misalnya Bank of England tahun 1694 misalnya, itu dia dulu dan kritiknya luar biasa. Ini Bank of England akan begini, tapi Bank of England berjalan sampai sekarang. The Fed, kalau kita cek sejarahnya, dibikin sebelum The Fed 1913 itu, dulu National American Bank pertama, itu perdebatan yang luar biasa. Thomas Jefferson bilang kalau Anda bikin bank sentral kayak gitu, bank itu sifatnya bank sentral, yang Anda bikin adalah inflasi, deflasi, hiperinflasi, dan rakyat akan dimakan oleh bank itu. Jalan sampai sekarang. Jadi debat-debat ini, kritik-kritik ini, akan biasa saja. Akan terlihat biasa saja. Semua akan berjalan seperti ini. Dengan segala macam. Yang mau saya bilang, satu hal, ini saya agak keluar sedikit, sepertinya Bang Faisal, problem di semua negara itu problem oligarkis. Tidak, bukan problem rakyat. Problem semua negara itu problem pemerintah. Bukan problem rakyat. Problem oligarkis, problem pemerintah. Kalau Bang Karni telusuri sejarah, apa konsep implied power? Itu konsep akal-akal. Konsep akal-akal dari Alexander Hamilton untuk golkan itu First National American Bank itu. Tidak ada konsep itu dalam konstitusi. Tapi dibikin dan jalan. Semuanya apa? Oligarki. The Fed itu, Bang Faisal pasti tahu, RU-nya dibikin mana? Jekyll Island. Siapa itu orang itu manusia itu oligarki semua. Baru mereka rancang siapa jadi presiden, siapa jadi taken to the Fed. Disapa oleh Woodrow Wilson. Jadi ini kecerdasannya. Oligarki selalu cerdas dalam soal-soal kayak begini. Dia pakai undang-undang. Sebabnya undang-undang dibikin. Barang strategis ini isinya cuma 39 pasal. Ada begitu banyak hal mimpi yang mestinya kita kerangkakan dalam undang-undang. Loh semua tuh. Jadi kita kasih plan cek. Sebentar kita dikelola oleh mereka semua. Tadi yang dibilang itu. Nggak ada lagi. Apa kita sekarang ini? Undang-undang Omnibus Law yang begitu banyak undang-undang itu. Berapa lama Bang Karni? Ini 9 pasal, 40 hari. Luar biasa tuh Bang. Bisa 1 minggu sebenarnya. Omnibus Law coba lihat. Omnibus Law kacau kayak begitu. Banyak kayak begitu. Berapa lama bikin? Ini 39 pasal. Kalau dikasih ke saya ini 3 hari ini beres. Oke. 3 hari. Hah? Begitu, 39 pasal kok. Padahal ada begitu banyak soal luar biasa yang mestinya dikerangkakan dalam undang-undang, dibikin tracknya, dibikin panduannya, supaya jangan terlalu banyak kreasi, jangan supaya tangan-tangan setan itu bekerja. Tadi kan bilang tuh, beliau tadi bilang ada itu konglomerat yang datang bilang, udah nanti kasih duit begini segala macam gitu. Jadi kan belakangan itu pakai APBN semuanya kan. Baik. Kamu bilang apa? Gitu-gitulah kira-kira Bang Faisal. Baik, terima kasih. Sekarang Bu Bivitri Susanti, pakar hukum tata negara. Jadi kalau kita bicara undang-undang, sebenarnya tuh ada legitimasi politik, ada legitimasi konstitusional. Saya kira kita tidak bisa hanya berbicara apakah sebuah undang-undang itu bisa 3 hari, sehari, 40 hari, atau 9 bulan seperti Undang-Undang Cipta Kerja. Bukan di situ persoalannya. Kita sudah punya aturan main yang harusnya ditaati oleh anggota DPR dan pemerintah. Pembuat undang-undang itu kan menurut pasal 20 Undang-Undang Dasar DPR dan pemerintah. Bahwa yang namanya proses legislasi, satu ada koridor tahapnya. Mulai dari tahap perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, kemudian pengundangan. Kedua ada asas pembentukan peraturan perundang-undangan namanya. Misalnya asas kejelasan rumusan dan lain sebagainya. Dan satu lagi yang penting sekali dan sudah dimaknai oleh Mahkamah Konstitusi yaitu soal partisipasi. Pasal 96 Undang-Undang 12. Dan Mahkamah Konstitusi sewaktu menguji Undang-Undang Cipta Kerja, dan ini yang uniknya ya, jadi saya dan kawan-kawan sedang mendiskusikan mengapa DPR dan pemerintah tidak belajar dari Undang-Undang Cipta Kerja. Karena justru Mahkamah Konstitusi mengkritik proses yang dikatakan partisipatif dengan mengatakan yang namanya partisipasi harusnya partisipasi yang meaningful atau bermakna. Dan kalau berbicara meaningful artinya misalnya
katakanlah ada 30 orang ahli yang setuju atau 5 kampus yang sudah melakukan sosialisasi, tapi apakah betul ada partisipasi yang genuine? Kalau kita lihat tangga partisipasinya Einstein itu kan ada yang partisipasi yang meaningful, ada yang tokenisme cuma perlambang, atau bahkan yang manipulatif begitu. Nah, yang diinginkan sebenarnya oleh konstitusi kita, begitu menurut Mahkamah Konstitusi, partisipasi yang meaningful dalam arti masyarakat betul-betul diajak berdialog, sebelumnya disampaikan dulu apa rencananya dan lain sebagainya. Nah, di sini nih, jadi peristiwa hari Bang Doli hari Sabtu kemarin ya, saya berbicara juga dengan kawan-kawan di Universitas Mula Warman, karena kami juga ada jaringan dosen gitu ya, yang saya mengkritik mereka dalam konteks kalian ini ternyata memang melegitimasi undang-undang itu, jadi jangan ikut marah-marah dong gitu. Tapi dia bilang, kami nggak ada yang baca sebelumnya. Kita juga ketika berbicara kesetujuan, kita akan berbicara persepsi. Persepsi itu kan tergantung apa yang ditampilkan. Bang Karni tadi bilang, dengan beberapa pemret diundang presiden, disampaikan keindahan kota itu. Tapi kritik dari kami, kawan saya dan beberapa orang lainnya adalah jangan andaikan IKN itu didirikan di atas sebuah lahan kosong yang nggak ada manusia-manusia sebelumnya, nggak ada masyarakat adat sebelumnya, nggak ada banjir sebelumnya, nggak ada tambang-tambang dan lain sebagainya. IKN itu seberapapun megahnya, yang ditampilkan kan begitu tuh. Saya kalau lihat Instagramnya Pak Jokowi luar biasa tuh ya, gambar dengan segala kritik dari arsitek ya. Tapi gambar gedung-gedung yang begitu direncanakan indah, air mancur, kemudian tadi smart city, green city dan lain sebagainya. Pertama cek dulu, tadi sudah disebutkan, dari segi rekam jejak misalnya, apakah kita pernah benar-benar sukses membangun smart city dan lain sebagainya itu, sementara kita juga tahu ada data bahwa banyak sekali proyek yang ternyata mangkrak dari pemerintah. Bayangkan kalau proyek yang mangkrak ini adalah IKN yang dampaknya demikian luas begitu ya. Dan kemudian yang kedua itu tadi, IKN ini tidak didirikan di atas lahan kosong. Jangan dibayangkan ini lahan kosong terus udah siap tanam tiang pancang begitu. Tapi ini ada orang-orang penduduk yang duduk di situ, apakah diajak berbicara dulu? Misalnya nama Nusantara, mereka setuju nggak tuh? Atau misalnya menggunakan model otorita, pendekatan, saya setuju dengan Bang Faisal, itu pendekatannya pendekatan proyek ya, bukan pendekatan wilayah yang demokratik begitu. Apakah mereka diajak berbicara soal itu? Mereka nanti akan kehilangan representasi politik mereka karena tidak ada DPRD nanti. Memang di dalam undang-undangnya dikatakan nanti perwakilannya adalah DPR RI, tapi kan konstituensinya berbeda. DPR RI itu konstituensinya adalah ya konstitusi sesuai dapil masing-masing begitu ya. Sementara DPRD ya punya konstituensi lain, punya persoalan-persoalan lain, pengetahuannya juga lain, datanya juga lain, tidak bisa dianalogikan antara DPR RI dengan perwakilan rakyat di wilayah yang akan menjadi IKN itu. Ya misalnya begitu. Nah jadi kembali ke soal proses tadi, ini yang saya kira kita jangan, tentu saja kalau sekedar bicara, oh yang penting ketok palu dan lain sebagainya. Saya ingin mengingatkan bahwa 2 tahun terakhir ini kita itu memang sedang atau bahkan 3 tahun ya dari 2019 sebenarnya. Kita ini kan sedang melihat sebuah DPR yang terus-menerus melahirkan proses legislasi yang ugal-ugalan. Jangan lupa revisi undang-undang KPK itu juga 2 minggu ya. Undang-undang MK 1 minggu. Kemudian Minerba juga ya 2 minggu misalnya. Saya tidak melihat pembuatan undang-undang yang cepat adalah prestasi. Karena yang kita butuhkan adalah kualitas dari undang-undang itu. Dan saya sendiri sangat meragukan 40 hari itu bisa menghasilkan suatu undang-undang yang benar-benar bisa mengangkat persoalan-persoalan yang kita butuhkan. Sekali lagi ini ibu kota negara. Lebih besar dari Hambalang yang juga sekarang tinggal puing-puing. Jauh lebih besar dari kereta cepat dan lain sebagainya, sehingga saya setuju bahwa harusnya yang diajak berbicara itu adalah seluruh warga negara gitu.
Kalau kemudian persoalannya, oh kalau gitu jadi lama dong, jadi lambat nih pembangunan dan lain sebagainya. Ya itulah persoalannya. Apakah kita mau membangun suatu ibu kota negara yang tujuannya sebenarnya mensejahterakan rakyat atau mensejahterakan sebagian orang, gitu ya. Tadi bicara soal misalnya, oh apakah ini persoalan warisan? Saya kira warisan iya, tapi saya kira ada yang lebih besar dari itu karena kita harus berbicara soal ekonomi politik di balik pembuatan undang-undang ini. Bahwa dikatakan tadi oleh Bang Doli, ya undang-undangnya kerangka besarnya saja, kemudian nanti banyak kebijakannya. Tapi jangan lupa bahwa begitulah konstruksi hukum secara universal, bukan hanya di Indonesia. Dasarnya memang harus dibuat dalam undang-undang, kemudian turunannya akan dibuat dalam berbagai kebijakan yang nanti bentuknya macam-macam, PP, Perpres dan lain sebagainya. Tapi dasarnya itu yang harusnya dibicarakan oleh wakil rakyat. Kan logika dasar dari pembuatan kebijakan itu kan seperti itu ya. Yang mendasar makanya disebut lembaga legislatif harus dibuat oleh wakil rakyat. Dan karena itu proses pembuatannya harusnya lebih akuntabel. Nah ini yang kita tidak lihat sebenarnya. Misalnya ya kalau dikatakan dari sebenarnya sudah 2 tahun nih ada studinya. Tapi apakah kita pernah ditunjukkan misalnya regulatory impact assessment-nya? Apakah dampaknya pernah diukur? Bukan hanya pada lingkungan ya, tapi juga secara sosiologis. Apakah misalnya masyarakat adat itu diberi ruang untuk menyatakan pandangannya? Jadi kita harus hitung bahwa yang namanya proses pembahasan undang-undang itu sesungguhnya dimulai dari tanggal 7 Desember. 2 tahun yang lalu itu mungkin proses penyusunan, proses studi dan lainnya. Tidak bisa langsung dijadikan satu begitu ya. Nah jadi saya kira ini ya yang ingin saya soroti dari proses legislasi. Kalau dari segi substansi banyak pasti, tapi Bang Faisal sudah menyentuh soal ekonominya. Saya ingin masuk ke soal konstruksi pemerintahan di sana nanti. Yang juga menurut saya bermasalah. Jadi ada beberapa kawan yang sudah bertanya apakah ini ada potensi untuk dibawa ke Mahkamah Konstitusi? Ada. Apakah bisa ada dan sangat besar termasuk yang akan saya bicarakan nanti soal konstruksi otoritanya begitu ya. Tapi apakah nanti bisa dibatalkan saya juga ragu-ragu. Lihat saja Undang-Undang Cipta Kerja aja inkonstitusional tapi bersyarat begitu ya. Nah tapi baiklah saya akan masuk ke soal otoritanya itu yang juga sangat bermasalah karena menurut saya konstitusi kita itu memberikan kerangka besar soal demokrasi perwakilan. Jadi saya tidak setuju kalau kemudian kita hanya berbicara yang namanya nilai-nilai, kita hanya berbicara ukuran konstitusi itu hanya teks pasal-pasal. Menurut saya Undang-Undang Dasar kita justru mengedepankan demokrasi dan negara hukum. Sebenarnya kuat di situ. Sehingga adanya sebuah otorita untuk sebuah ibu kota negara dibuat sedemikian rupa sehingga tidak ada lembaga perwakilan, sehingga tidak ada pemilihan langsung dan lain sebagainya, secara esensial sebenarnya sudah melanggar nilai-nilai demokrasi dan negara hukum di konstitusi kita misalnya. Nah, ya itu saja tidak pernah dibicarakan secara luas ya. Mungkin dibicarakan di DPR dan pemerintah, mungkin ada penugasan dan lain sebagainya. Kita juga tahu bahwa tentu saja tidak banyak tantangan karena koalisi pemerintah itu luar biasa besar, 7 fraksi gitu. Sementara kita juga tidak ada one person one vote, tapi one fraksi one vote gitu. Jadi pasti akan lolos gitu ya. Tapi saya kira kita tidak boleh begitu terkungkung oleh cara pandang yang legalistik. Oh kalau ketok palu berarti beres. Ada 5 universitas yang mengadakan sosialisasi lepas dari isinya apa berarti legitimate. Ada 30 ahli yang bilang ini keren berarti sudah bagus. Bukan begitu partisipasi gitu. Jadi ini yang saya kira ingin saya katakan, saya berhenti di sini dulu, nanti kita bisa diskusi lagi. Baik, bagus sekali. Baik pemirsa, kita rehat dulu sejenak.
Pemirsa, kita sampai di segmen terakhir. Sekarang giliran mantan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Kepala Bappenas, Adriano. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya melihat perkembangan diskusi tentang IKN ini bagus sekali sampai makin kemari. Karena makin muncul kesimpulan yang membedakan antara persoalan mendasar atau alasan mendasar dan fundamental dan alasan-alasan yang sifatnya praktis, parsial, jangka pendek. Tadinya ya persoalan-persoalan yang praktis, jangka pendek dijadikan alas untuk menolak ide pindah ibu kota. Tapi belakangan ya tetap ada yang seperti itu karena memang sudah ngambil posisi nolak apapun gitu kan, apapun alasan yang disampaikan untuk membenarkan itu. Enggak, waktu teman-teman PKS juga ada yang tadi saya dengan Bung Eki tadi, ya enggak lagi eksplisit menolak, enggak, jadi ya cuma membawa ke persoalan-persoalan yang lebih praktis gitu ya. Nah, ini menunjukkan kita semua makin berfungsi sebagai pencerah lah gitu ya, dialog-dialog kita. Nah, ide pemindahan ibu kota ini kan memang ide besar, ide untuk membangun Indonesia, ide gagasan untuk jangka panjang, untuk keluar dari masalah yang sifatnya sangat struktural, yang terus membelenggu kita. Itu real. Persoalan ketimpangan, beberapa pola atau bentuk ketimpangan itu real mengganjal, membuat agenda-agenda pembangunan itu banyak yang menjadi paradok. Paradok dalam artian ya dia maju mundur. Misalnya program transmigrasi ya, itu kenapa gagal? Ya karena memang magnet Jakarta, Jabodetabek, dan Pulau Jawa itu luar biasa. Sehingga dikasih lahan gratis, warga dibawa ke sana gitu ya. Ya cuman tahap awal aja bertahan karena masih dikasih sembako 1 tahun, 2 tahun sampai tanaman tumbuh. Setelah itu ya mereka mulai merasa nggak betah, larilah ke kota yang terdekat. Ada yang masih bertahan tapi kemudian anaknya pindah ke Jawa ya, sekolah ke kota. Nah itu kan jelas sumbernya itu adalah persoalan struktural karena Indonesia ini bentuknya, pola jaringan kotanya didominasi oleh magnet tunggal yang namanya Jabodetabek atau Jakarta. Karena itu ketika ada yang membandingkan, Amerika atau Australia itu kota-kota modernnya tersebar. Ya, jadi sudah secara struktural mereka sudah keluar dari masalah itu sejak awal. Gitu. Nah banyak lagi akibat-akibat yang muncul dari kondisi struktural ini. Kita bicara soal ketimpangan kualitas pendidikan ya. Ya mohon maaf ya, Bung Margarito ya yang dari timur atau yang dari Kalimantan. Coba cari berapa cuman perguruan tinggi yang akreditasinya A. Lihat konsentrasinya. 70% di Jawa. Ya, dan Sumatera ya. Nah, kenapa begitu? Karena bibit nomor 1 anak-anak SMA tamat SMA di sana ya pergi ke Jawa. Setelah itu masuk perguruan tinggi yang di Jawa. Habis itu nggak pulang lagi, enggak. Tinggallah mohon maaf di sana yang grade 2 itu. Ya. Begitu juga di yang jadi tenaga akademik dan sebagainya. Kayak Bu Margarito jarang dia pulang ke Universitas Kairun itu. Nah, itu lagi-lagi karena magnet tunggal itu tadi, magnet dominan itu ya. Dan implikasinya banyak sekali ya. Kita bicara lagi soal ketahanan pangan ya. Sering kita ungkap alih fungsi lahan pertanian ini ribuan hektar per tahun dan itu terjadinya di Jawa. Di lahan pertanian yang paling subur itu di Jawa. Ya.
Karena perkembangan pesat bisnis properti, ya industri, kawasan industri. Ya. Nah ini kan harus kita pikirkan dampak jangka panjangnya. Kerusakan ekosistem di Jawa juga parah, banjir, longsor itu makin meningkat. Gitu. Nah, memang Jakarta atau persoalan Jabodetabek adalah salah satu bagian dari persoalan itu. Tetapi alasan memindahkan ibu kota ini adalah serangkaian masalah-masalah besar yang ada dalam satu paket dari model pembangunan. Gitu. Nah, untuk Jakarta sendiri, kalau ini dilakukan, sebetulnya ya memang untuk memudahkan menata Jakarta. Jakarta ini nggak bisa ditata ya sebagai kota yang sudah sangat sumpek semeraut akibat tekanan populasi penduduk di Bodetabek. Angka pertumbuhan penduduk Bodetabek ini luar biasa bedanya dengan angka pertumbuhan nasional, 4,5% per tahun. Ya, itulah yang menekan Jakarta, menimbulkan persoalan-persoalan yang sulit diatasi. Ya, apakah itu sampah, polusi, drainase, banjir dan segala macam. Ya, persoalan sosial yang lainnya. Nah, kalau ya belum lagi kalau dihitung-hitung secara ekonomi, katanya akibat dari kemacetan itu bisa kerugian secara ekonomi 40 triliun per tahun. Ya, anggap aja separuh itu benar. Ya, kita hitungnya 10 tahun berapa gitu kan. Dan itu kan kalau dibandingkan dengan disubstitusi dengan biaya pindah ibu kota, itu kan malah menguntungkan kan begitu ya. Nah, buat saya yang persoalan-persoalan teknis, termasuk teknik lingkungan, itu adalah tantangan. Ya. Tantangan yang bisa dipecahkan lewat ilmu pengetahuan. Di setiap universitas ada namanya program studi ilmu lingkungan. Ada program studi teknik lingkungan. Ada program studi teknik ilmu perencanaan wilayah dan kota. Kenapa kita begitu membesar-besarkan persoalan-persoalan kita lihat secara parsial? Soal air, kita punya banyak tata air. Ini kan soal sistem aja, soal merencanakan secara komprehensif bagaimana supaya pasokan air itu lancar. Bagaimana supaya kerusakan lingkungan tidak terjadi. Ya. Nah, kemudian persoalan sosial tadi. Ya. Kalau saya, konservasi budaya perlu dan penting. Ya. Tetapi pembangunan ibu kota yang baru ini justru memberi peluang kita untuk membangun model demokrasi di mana salah satunya cirinya adalah masyarakat yang berprinsip kewargaan, citizenship, ya, dengan kota yang dihuni oleh berbagai unsur tanpa dilabeli oleh identitas kultural tertentu, didominasi oleh ini tertentu. Itulah yang namanya sistem berdemokrasi yang berdasarkan civic culture. Ya. Ini memberikan peluang. Nah, dan memilih membangun ibu kota ini di lahan yang penduduknya relatif pendek, itu membuat kita punya peluang untuk merancang dengan lebih baik segala hal. Ya tata kotanya, ya sistem transportasinya, ya bentuk bangunan gedungnya, zona-zonanya, termasuk pembangunan sosialnya. Ya. Nah, tinggal bagaimana membuat perencanaan teknis itu ya betul-betul direncanakan dengan baik, ya, dari berbagai aspek, termasuk sosial ekonomi. Soal anggaran, ya, buat saya soal anggaran adalah soal jangka pendek, ya. Itu soal ukuran pertumbuhan ekonomi, ya, itu adalah soal jangka pendek. Ya, bahwa kita perlu juga melihat pertumbuhan jangka panjang itu jelas. Ya. Nah, kita harus melihat apakah persoalan yang kita persoalan ini persoalan fundamentalnya, persoalan yang prinsipnya, atau persoalan teknis, persoalan yang harus bisa ditampung dalam strategi bagaimana membangun IKN ini. Menurut saya dengan melihat kebutuhan dengan sejumlah alasan, dengan sejumlah desakan-desakan, membangun ibu kota baru di Kalimantan ini lebih baik, lebih banyak
manfaatnya daripada mudaratnya. Tiap tahun, ya saya mencatat sejak tahun 2006-2007, kita disuguhi musim wacana pindah ibu kota. Tiap tahun ketika terjadi arus mudik, macet berhari-hari, 1.000 orang meninggal konyol di jalan, kecelakaan dalam tempo 2 minggu. Kemudian kalau ada lagi masalah lain ya banjir, muncullah wacana itu. Nah, kalau sudah begitu menjadi wacana publik ya, memang tahap selanjutnya adalah melakukan kajian. Nah, mohon maaf ketika Pak SBY membangun wacana dan langsung mau menyebut opsi-opsi, itu tanpa kajian. Ya, harusnya kan kajian dulu baru bikin opsi. Nah, saya karena melihat wacana ini muncul secara musiman dan itu sudah semacam suasana kebatinan sebagian masyarakat, ya memang harus dilakukan kajian. Maka dilakukanlah kajian awal. Kajian awal tahap pertama tahun 2015 ya. Ya itu memang kajian untuk mengantisipasi saja. Nah, kemudian tahun 2016 muncul sinyal dari Presiden memberikan instruksi kepada Bappenas ya, yang waktu itu sudah bukan saya, dan kajian dilakukanlah kajian tahap 2 ya, soal perlu tidaknya pindah, kemana pindah. Kemudian ketemu kesimpulan berdasarkan kajian itu. Lanjut kemudian dengan kajian kalau memang ke Kalimantan harus dikaji lagi ya, lokasinya kira-kira di mana. Maka dikajilah berdasarkan data pendahuluan dipilihlah 4 lokasi, 4 opsi ya. Kemudian ya tentu terjadi perdebatan, berbagai pertimbangan dengan plus minusnya, jatuhlah pilihan ke tempat ini. Dalam proses kajian itu sudah semua aspek sudah dipertimbangkan ya. Ya aspek sosialnya, ekonominya, lingkungannya, ke soal soal perhitungan anggarannya semua sudah dipertimbangkan ya. Jadi kalau ada yang mengatakan ini munculnya tiba-tiba, itu saya perlu mengklarifikasi, itu tidak benar ya. Sudah ada sebelum master plan aja itu sudah ada 3 kali tahapan kajian ya. Setelah itu jadilah dia master plan ya. Nah, begini, ini soal kaitannya dengan partisipasi sampai soal referendum ya. Memang ada paradigma dalam kebijakan publik itu yang lebih berat ke partisipasi, ke representasi. Tapi kalau untuk suatu ide kebijakan yang sifatnya besar, kompleks, harus dilihat sampai ke tingkat filosofis, itu kerjaannya harus kerjaan teknokratis dulu. Ya. Plato itu benar ya, menyerahkan tampuk pemerintah kekuasaan itu kepada kelompok elit ya, yang artinya adalah orang yang pemikir filsuf ya. Itu benar ya, kalau untuk urusan-urusan ketatanegaraan, untuk urusan-urusan bernegara, bahwa kemudian aspirasi masyarakat harus ditampung ya. Nah, itu tinggal dicari mekanismenya. Nggak mungkin merumuskan suatu gagasan besar yang isinya ada persoalan yang kompleks langsung nampung aspirasi masyarakat awam, itu nggak mungkin, juga tidak logis ya. Jadi memang harus diserahkan dulu kepada para ahli, para ilmuwan untuk merumuskan, karena dalam proses perumusan itu pasti juga menangkap bagaimana kondisi sosial, bagaimana kira-kira faktor budaya, bagaimana kira-kira aspirasi masyarakat. Itu proses yang benarnya memang seperti itu. Kalau kebijakan itu ada sebuah kebijakan yang besar, yang kompleks isinya gitu. Nah, setelah itu ya konsultasi publik, ya memang harus dilakukan, disampaikan kepada publik untuk menajamkan itu. Nah, saya melihat proses ini juga berjalan sejauh yang saya pantau ya, karena pemerintah daerah, Bapeda di Kalimantan Timur dan daerah sekitarnya, juga wakil-wakil rakyat di tingkat DPRD itu juga kan melakukan sosialisasi. Gubernur Pemda Provinsi melakukan sosialisasi, dan sejauh yang saya amati tidak ada penolakan yang signifikan dari masyarakat Kalimantan atau Kalimantan Timur. Ya, bahwa ada teman-teman melihat aspek tertentu ya dari Wahyu dari mana, ya itu masukan yang bagus. Ya,
Yang tinggal kita lihat apakah itu bisa dipecahkan nggak secara teknik lingkungan, ya, ilmu lingkungan dan lain-lain gitu ya, ilmu perencanaan wilayah dan sebagainya. Itu. Jadi hal yang fundamentalnya menurut saya sih cukup kuat alasan ya kenapa ya kita perlu membangun ibu kota negara di tengah-tengah Indonesia ya gitu. Supaya akses itu lebih berkeadilan ya. Jadi dengan dibangun IKN itu di Penajam Pasir Utara Kutai Kartanegara, saudara-saudara kita dari Jayapura nggak perlu terbang 5,5 jam ke Jakarta, cukup 2 jam, 2,5 jam nyampe di begitu. Makasih. Tapi ada pertanyaan saya. Tadi dikatakan bahwa Jakarta itu atau Jawa itu sudah jadi magnet bagi penduduk Indonesia. Dan itu jadi persoalan. Jadi sumber persoalan. Sumber persoalan. Lah kalau sekarang kita pindahkan ke Kalimantan, berarti kita bikin magnet baru dong. Tidak, itu memecah magnet. Sebagai Jakarta Jabodetabek sebagai kota megapolitan itu tidak akan menciut. Dengan angka pertumbuhan penduduk nanti menjadi normal seperti pertumbuhan penduduk nasional 1,2%, penduduk Jakarta Jabodetabek Jawa nggak akan berkurang. Yang perlu kita lakukan adalah agar pertumbuhan urbanisasinya tidak lagi terjadi. Ya, dengan kita bangun magnet-magnet baru di luar Jawa tentu saja dengan perencanaan yang baik. Kita harus merencanakan pusat kehidupan, bukan hanya pusat pertumbuhan. Karena itu yang perlu kita sumbangkan gagasan adalah bagaimana ini perencanaan wilayahnya. Menurut saya masih ada beberapa PR lagi. Mungkin bagaimana merencanakan kota-kota satelit, kawasan industri, kawasan kota pendidikan, kota wisata, kota maritim sebagainya. Itu harus dimasukkan, harus direncanakan. Baik, itu Mbak Yohana kepingin ngomong setelah Pak Adrinov. Ya, mungkin Pak ini nggak ada di Kalimantan Timur ya, jadi mungkin tidak bisa merasakan soal saya sudah menjelajahi seluruh, walaupun saya bukan pemukim di sana Mbak Yohana. Iya, saya lahir di Kalimantan Timur Pak dan merasakan tentu dampak saja Mbak Yohana lebih tahu dari saya. Ya, jadi memang pembangunan ini saya ingin bilang bahwa pembangunan ibu kota negara ini itu berpotensi menciptakan konflik agraria dan juga sosial terhadap 82 desa dengan korban mencapai 185.000 jiwa yang akan tersingkirkan. Nah, selain itu dia akan menciptakan kemiskinan sendiri di Kalimantan Timur. Kenapa? Karena 10.000 nelayan tradisional itu akan hilang mata pencahariannya. Nah, selain itu juga pembangunan ibu kota negara ini itu menunjukkan ketidakkonsistenan pemerintah terhadap rencana perlindungan lingkungan hidup dan melawan yang namanya perubahan iklim. Kenapa? Karena pembangunan IKN ini akan merusak keberadaan ekosistem mangrove yang ada di Teluk Balikpapan yang luasnya mencapai 16.000 hektar. Nah, pemerintah itu sudah membentuk badan restorasi gambut dan mangrove gitu ya. Itu tujuannya untuk melindungi dan memulihkan mangrove, Pak ya. Tapi IKN ini malah merusaknya. Ini memperlihatkan bahwa restorasi mangrove itu yang digadang-gadang pemerintah itu hanya lip service atau kebutuhan pencitraan ke internasional. Nah, agak kurang tepat sebenarnya menyebut ibu kota baru sebagai green ya. Karena kalau hanya soal marketnya yang penuh dengan pohon hijau, karena memang hakikatnya yang Grand Campion itu melindungi dan menjaga kelestarian alam secara alami ya. Nah, kalau membuat lingkungan buatan penuh dengan pohon hijau tapi merusak hijau yang alami, itu kurang tepat gitu. Kurang bisa juga disebut grand gitu. Ya. Pembukaan untuk bendungan, pembukaan untuk PLTA gitu kan. Itu menghancurkan hutan-hutan alami, Premier. Nah, apalagi pembangunan itu sendiri akan menggunakan alat-alat berat yang pasti akan merusak alam itu. Tadi saya sudah sempat menyebutkan bahwa kawasan ibu kota negara ini dibangun di tengah-tengah hutan lindung Sungai Wain, hutan lindung Manggar, ya kan? Nah, ketika itu dibangun, itu akan mengganggu ekosistem yang ada di sana.
Jadi menurut saya kurang tepat dikatakan. Baik, Mbak Yana. Saya boleh Green. jawab. Ya, Boleh silakan. jawab kan? Inilah yang namanya soal strategi pembangunan, dan itu tentu belum final ya. Artinya masih banyak ruang-ruang yang memang harus diisi. Kalau kita berprasangka negatif ya semua masalah. Tapi kalau kita berprasangka baik ya, bahwa soal pelestarian, soal nasib nelayan, kalau nelayannya diurus, kalau masyarakat petani diurus, kalau peralihan tempat kerja buruh perkebunan itu diurus, ya kan itu bisa jadi lebih baik malah ya. Di mana-mana transformasi kan ekonomi itu terjadi. Ya di mana-mana. Tapi kan faktanya tidak. Iya. Faktanya kan tidak. Di kan Kalimantan itu jalan, tersingkirkan. Ini kan belum jalan. Ya, belum dimulai. Iya. Iya, ini kan harusnya jadi pandangan sendiri ya terhadap pemindahan ibu kota baru ini gitu ya. Bahwa Kalimantan Timur itu sudah terbebani dengan hadirnya investasi baik dari pertambangan, perkebunan sawit dan itu masalah lama. Iya, kalau iya, tapi itu sudah menyebabkan krisis ekologis begitu. Ditambah dengan datangnya ibu kota baru, ya kan? Jadi dia belum dipulihkan. Saya justru melihat ini memberikan peluang dengan cara menggunakan soft power ya untuk menghadapi apakah itu yang namanya oligarki atau cara-cara lama. Dengan yang dibangun di situ adalah sebuah kota yang berkualitas, kemudian kita bisa rencanakan suatu berbagai cara-cara produksi yang lain yang tidak lagi mengeksploitasi alam, tambang dan sebagainya ya. Justru secara keseluruhan kawasan Kalimantan itu berpeluang untuk dijadikan kawasan kehidupan yang berkualitas gitu. Baik. Jadi baik, Pak. Okay. Sekarang giliran orang Betawi. Satu, Pak. Gini, maaf saya ada satu yang penting ya. Soal ini pandangan saya pribadi soal anggaran ya. Saya justru, mohon maaf Bang Faisal, saya justru menganggap lebih baik yang dominan itu adalah anggaran negara karena lebih mudah mengontrol arah dari pembangunan itu. Justru kalau porsi dana swasta itu lebih besar, de facto secara ekonomi politik pasti itu akan bias pembangunannya. Soal kemudian anggaran terbatas itu tinggal diatur ya. Kita mampunya berapa tahun ini, tahun depan berapa ya kerjakan gitu. Daripada kita mentolerir ya peran investor yang besar ya. Tadi kan juga sudah dikhawatirkan, sudah ada info, ada yang berminat, tapi ngarapin penduduknya 5 juta gitu. Ya ini udah jadi bisnis lagi yang merencanakan pembangunan. Nah karena itu buat saya ya lebih baik yang dominan adalah anggaran negara. Soal berapanya, soal bagaimana caranya ya harus lewat perhitungan-perhitungan yang rasional. Mungkin persoalannya apa mampu negara untuk itu? Ini kan proyek jangka panjang, ya. Kalau total anggaran disebut apakah 500 triliun, ya. Kalau itu untuk disebar dalam rentang 20 tahun, relatif nggak begitu besar. Tapi yang ambil dari anggaran misalnya PU yang 100 triliun, ambil 20 triliun dari situ, karena toh juga untuk membangun jalan, perumahan dan sebagainya. Ambil dari anggaran perhubungan yang 60 triliun, ambil 10 triliun dari sana, udah dapat 30 triliun. Belum yang lain. Ya dengan mengalokasikan 30 triliun 1 tahun, itu banyak yang bisa sudah jadi. Baik. Sekarang orang Betawi yang mau ditinggalkan ini. Terima kasih. Yang pertama. Ya ini gembira atau sedih? Iya, kritik-kritik yang disampaikan itu menurut saya mendasar. Itu merupakan pertimbangan-pertimbangan kenapa mesti memilih daerah Kalimantan Timur. Oh, itu untuk menghindari orang mudik. Malah nanti orang yang pemerintah ASN itu yang pada mudik ke Jakarta. Dia nggak menetap di sana. Jadi itu alasan terlalu elementer. Saya setuju pemindahan ibu kota.
Tapi apa mesti ke situ? Kita lihat KL itu pindahnya cuma ke Damasraya kan. Pusat kegiatan yang dipindahkan. Tidak mengambil risiko yang terlalu jauh, mengganggu tata ruang Kalimantan Timur yang sudah bagus. Kemudian kalau diikuti pandangan kawan-kawan tadi, memang semuanya ada argumentasi yang kuat. Justru argumentasi dari yang disampaikan oleh saudara Caniago itu yang lemah. Memindahkan ibu kota agar tidak terjadi urbanisasi. Urbanisasi akan terus. Jakarta atau dalam transliterasi Juan Barros 1485 itu dari Majakatera. Itu artinya land of power. Bukan dari Pangeran Jakarta, kita orang nggak kenal tuh barang siapa. Jadi tetap punya daya sedot yang tinggi. Mau ibu kota kayak mau kagak dia tetap aja. Ya, daya sedotnya tinggi. Jadi mestinya adalah satu cara yang dimiliki oleh manusia, bekal yang dimiliki oleh manusia untuk adjust dengan situasi. Kita sudah tidak bisa lagi kembali ke era zona ekonomi abad 9 sampai dengan abad 13, abad 9 sampai dengan abad 15. Ada 22 zona ekonomi di Indonesia mulai dari Banda Aceh sampai Banda Neira. Harus pisahkan itu dengan power system. Sebelum ada power system, zona ekonomi dulu. Tidak akan ada power system kalau tidak ada emas. Semua ada emas, termasuk di Tidore. Merata, nggak ada orang yang mau urbanisasi semuanya urban kok, daerah-daerah. Bayangkan saja sampai terjadi pertukaran Pulau Manhattan dengan Pulau Ron di Banda Neira, apa? Itu kan terjadi. Walaupun kemudian dibatalkan ketika Amerika mau berdiri sendiri. Pemerataan pembangunan itu Pak Soeharto. Pak Soeharto retorikanya, temanya pembangunan. Bung Karno bukan tidak membuat pembangunan, pembangunannya bagus kok. Dia melanjutkan Jatiluhur yang nggak selesai cuma Istiqlal, lain-lain semua selesai. Pak Soeharto, Bung Karno, dia membangun, Bung Karno dia membangun, tetapi tidak pakai retorika pembangunan. Pembangunan tidak diretorikakan, tidak seperti sekarang. Semuanya diretorikakan. Dipidatoni nek coro Jawa nih. Bikin kereta api cepat dipidatoni. Bikin bandara super istimewa dipidatoni. Akhirnya tuh bandara jadi bengkel. Kereta api cepat baru diketahui kemudian lintas rel itu kondisi tanahnya rawan jebol. Karena dipidatoni. Pembangunan tuh jangan dipidatoni. Pembangunan itu dirancang dengan benar. Kalau tidak dirancang dengan benar susah. Saya setuju aja pindah ibu kota. Kenapa nggak setuju? Setuju. Bagaimanapun juga kita Jakarta itu ada magnet. Dia salah satu bandar ekonomi yang zona ekonomi yang maju, yang sangat maju pada waktu itu di samping daerah-daerah di Indonesia Timur. Kita nggak mungkin bisa kembalikan itu lagi. Walaupun Pak Soeharto bermimpi bisa mengembalikan itu dan dia bukan saja bermimpi, dia berjuang untuk itu, tetapi juga tidak sepenuhnya berhasil dalam hal itu. Jadi kalau kita berpikir untuk pemindahan ibu kota harus dipikir efisiensi. Seperti sekarang ini investasi apaan? Anda bilang hajar aja uang APBN, urusan apa? Kan ada balance budget. Kan harus berimbang, perimbangan keuangan harus dipikirkan. Ali Wardana bilang sama saya, Ridwan, you jangan serang pemerintah terus. Saya ingat saya wakil ketua komisi APBN, dia menteri keuangan. Sekarang itu balance budget itu dicakap kata dia. 70% pembangunan, 30% rutin. Tapi kalau udah 50-50 baru you hajar. Sekarang berapa balance? Faisal?
Itu yang harus dipikirkan. Jangan segampang itu hajar aja nih duit. Kagak ada juga kan masih ada dana haji, simpanan haji, tabungan haji, ada celengan masjid juga ada, kecelek-kecelek. Jangan begitu segampang itu dong. Semuanya pembiayaannya harus dirancang dengan benar. Nah, dari soal yang lain ya, saya banyak diomongin gara-gara saya setuju namanya kota itu. Memang penggunaan kata Nusantara sejak Dewantoro itu salah. Nusantara seolah-olah dari nama lain dari Indonesia. Bukan. Nusantara adalah minor power system di daerah Kalimantan yang dimuat oleh Serat Pararaton dan dipidatonin menurut Pararaton oleh Gajah Mada waktu dia disumpah 1366 bahwa dia tidak akan makan palapa atau daun mint kalau diminum hangat sebelum Nusantara dia taklukkan dan Temasik ditaklukkan itu di Singapura. Nusantara itu adalah sekitar jarak kalau letterlock. Tapi kalau diambil tafsir adalah titik koordinat. Bukan berarti harus jadi ibu kota, titik koordinat ya, pengertiannya. Nah, dari sebab itu saya setuju penamaan kota, kecamatan Menajem dan Pasir Utara menjadi kota Nusantara. Selesailah kesalahpahaman selama ini yang terjadi sehingga Ibu Megawati menamakan Hari Deklarasi Juanda, Deklarasi Batas Wilayah Laut 13 Desember 1957 menjadi Hari Nusantara. Ya kan? Lalu ada Jam'iyah Islamiyah yang menamakan juga Nusantara. Nah, sekarang kalau dia menjadi nama kota di Kalimantan Timur bagaimana? Nah, itu masalah-masalah ini yang harus dipikirkan dengan benar. Dengan dengan serius. Ini proyek ekonomi yang dibangun di Penajam, proyek pemerintahan. Bagaimana cara berpikir itu? Tidak mudah membangun sebuah zona ekonomi. Apa dengan dia jadi ibu kota terus dia jadi zona ekonomi? Nggak segampang itu, nggak semudah itu. Jadi oleh karena itu bangunlah proyek, nggak usah dipidatoni, jangan dipidatoni. Bung Karno aja pidato-pidatoan dia salah. Berdiri di atas kaki sendiri. Dalam praktek berdiri di atas kaki kiri, ya jadi salah. Dalam praktek, tapi pidatonya benar. Jadi oleh karena itu bekerjalah dengan benar, merancang dengan benar, diawali mestinya tahapnya oleh salah. Diawali oleh serangkaian studi-studi mestinya. Ya kan mungkin udah oleh saudara Caniago, saya kagak tahu. Tapi yang jelas kalau kita lihat undang-undangnya, ya sepertinya kita kan mesti ada undang-undang, kan begitu. Udah buruan deh kita ketok martil. Ini undang-undang supaya bisa ada legitimasi kalau kita mau garuk-garuk modal asing. Nah pergi ke Dubai aja minjem 540 kagak mau, dikasih gimana? Ya kan? Jadi oleh karena itu Pak, kalau masih adalah waktu, pikir ulang. Kalau prinsipnya mau pindah-pindah, kita nggak ada soal kok di sini. Karena apalagi Rasulullah, Presiden Biden sudah mengatakan dalam 10 tahun tenggelam nih Jakarta. Ya gimana kita nggak bisa lihat pantai dari arah kota, nggak ada, udah ketutupan semua. Nelayan habis nggak bisa nyari makan. Digebah Solo, digebah kemari, pindah kemana? Ke Penajem. Digebah juga nanti. Yang sekarang aja tuh ibu udah ribut katanya nelayan udah susah nyari ya kan Pak ya. Jadi Pak Sukarni dipikir ulang. Ojo makso ya kan. Ada undang-undangnya kagak apa-apa, udah kejadian bikin, kan nanti bisa direvisi lagi. Yang paling pokok studi yang benar, daerah mana yang paling tepat untuk memindahkan kegiatan pemerintahan, berbagi gitu. Tapi janganlah berpikir bahwa
cari tempat yang sepi, nggak ada siapa-siapa, ya kan? Kita jadiin ini nanti buat nyedot modal asing. Dari mana datangnya nyedot modal asing? Nggak segampang itu nyedot modal asing. Nah, jadi oleh karena itu Pak, saya berpikir sabar sedikit. Apalagi ini kan proyek 45 tahun, sampai berapa tuh? Sampai 2045 ya? Wallahu alam saya masih ada apa kagak? Itu tahu. Jadi saya nggak ngeliat ibu kota baru. Saya nggak lihat Pak kan nih, ya ibu kota baru. Tapi harapan saya bekerja yang benar, membuat rancangan yang benar, merencanakan yang benar. Lihatlah profesionalisme Wijoyo Nisi Sastro sebagai ketua Bappenas. Saya mitra dia 4 tahun. Bukan main. Dia merencanakan dengan teliti, luar biasa. Saya tidak mengatakan sekarang intelektualitas elit pemerintahan turun, tapi dibanding dengan generasi Wijoyo, walaupun orang kata-kata dia mafia Berkeley, itu belum ada imbangnya. Maaf deh, sorry to say, belum ada imbangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pemirsa, akhirnya sampai juga kita. Legacy bukanlah warisan yang Anda tinggalkan untuk orang lain. Tapi warisan yang Anda tinggalkan dalam diri orang itu sendiri. Peter Stopler, penulis Amerika. Kita ketemu ALC yang akan datang.